kabar mengenai kebakaran di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Saat ini masih terus kami pantau, kebakaran ini terjadi pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan saat ini sedang dilakukan proses pendinginan. Tepatnya ada 21 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah berada di Koja, Jakarta Utara. Masjid ini memiliki 2 lantai dan bagian yang terbakar adalah kubah masjid yang sedang menjalani proses renovasi. Tadi sejauh ini kami belum mendapat informasi apakah ada korban karena pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat itu bertepatan dengan selesai sholat asar. Ya betul pemirsa, selain 21 unit mobil pemadam kebakaran tentunya juga jumlah personil pemadam kebakaran yang dikerahkan cukup banyak, sekitar lebih dari 55 personil pemadam kebakaran. Dan dari informasi yang kami himpun di lapangan menunjukkan bahwa tampaknya proses pemadaman api di peristiwa kebakaran di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini berlangsung begitu cepat dengan mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 15:24 atau sekitar 15:10 sampai dengan 15:24 pada saat itu terjadi peristiwa kebakaran. Kemudian informasi yang kami dapatkan dari rekan kami Ong Suhirman tadi, api sudah padam pemirsa dan saat ini dalam proses pendinginan. Artinya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam untuk memadamkan api. Ini bisa kita apresiasi juga tentunya kerja keras dari petugas pemadam kebakaran, mengingat di sana merupakan lokasi yang cukup padat penduduk sehingga bisa saja kalau memang di situ tidak begitu gesit ya Androya, proses pemadaman akan semakin lebih lama. Dan sampai sejauh ini belum diketahui pemirsa apa yang menjadi penyebab kebakaran dari kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini. Memang disampaikan saat ini tengah ada proses renovasi terhadap Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Tapi belum bisa dipastikan apakah kebakaran akibat proses renovasi tersebut atau mungkin ada penyebab yang lain. Nah sekarang kami akan menuju ke rekan kami kembali Ong Suhirman yang saat ini berada di sana. Ong, sampai dengan saat ini Anda bisa kabarkan bagaimana upaya proses pendinginan di sana, Ong? Ya, kita lihat di layar kaca ini masih ada tampak petugas pemadam kebakaran yang melakukan suplai air ke mobil yang ada di depannya sana lagi. Lalu dari mobil ini selang ditarik ke atas untuk melakukan proses pendinginan. Sampai saat ini proses pendinginan masih terus berlanjut dan kebakaran belum dinyatakan benar-benar padam oleh petugas. Ini kita lihat memang asap sudah tidak tampak di atas sana. Namun petugas masih melakukan upaya-upaya pendinginan. Kita lihat ini. Petugas juga masih melakukan suplai air. Kita lihat. Pak ini masih melakukan suplai air Pak ya? Untuk proses pendinginan ya. Seperti ini kita lihat pemirsa Desa dan Andro. Untuk air sendiri gimana Pak? Nggak ada tekor ya? Oh gitu ya. Tapi bisa mencukupi untuk upaya pendinginan ya? Ya, seperti itu pemirsa. Air masih dinyatakan cukup untuk proses pendinginan yang dilakukan. Ong Suhirman, jika ada warga sekitar bisa Anda gambarkan mungkin kabarnya warga berkerumun, khususnya yang tinggal di permukiman dekat area masjid untuk menyaksikan langsung kebakaran ini, Ong? Posisi saya sekarang berada di depan bagian dari masjid yang memang sudah tidak ada lagi warga-warga yang masuk ke dalam area masjid ini. Semua sudah disteril oleh petugas keamanan dan juga baik dari petugas pengamanan dalam hal ini Satpam maupun petugas Satpol PP dan petugas kepolisian dari Polsek Koja dan juga Polres Jakarta Utara. Yang ada di sini semua hanya petugas. Ya, Ong, Anda dapat informasi tidak mungkin untuk keterangan resmi dari pihak Jakarta Islamic Center sendiri, mungkin dari pengurus Jakarta Islamic Center sendiri, apakah sudah ada keterangan sampai sejauh ini? Sampai saat ini kami awak media belum berhasil menemukan pengurus atau orang-orang yang berada di kepengurusan dari Jakarta Islamic Center ini. Sampai saat ini kami belum berhasil menemukan dan juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pengurus Jakarta Islamic Center ini. Tessa. Baik, Ong Suhirman, kalau kamera Anda bisa diarahkan mungkin ke bagian depan yang tadi di dekat sisi kubah masjid yang saat ini kami lihat tidak ada lagi kepulan asap ya Ong ya. Terlihat ya, semua betul. Lampu listrik juga dipadamkan di sana. Di
Di bagian kirinya Ong, bisa Ya. sambil melangkah mungkin ke bagian kiri, sambil mengitari area masjid ini Ong, untuk menggambarkan kepada Ya. pemirsa. Kita lihat kalau memang aliran listrik yang mengaliri bagian masjid ini memang sudah padam atau sudah dimatikan. Makanya bagian masjid ini semua gelap. Beda halnya dengan gedung-gedung lain yang ada di sekitaran masjid ini. Ini semua masih menyala. Hanya listrik di bagian masjid sini aja yang sedang dipadamkan aliran listriknya. Andro. Ya, Ong, ini kan informasinya tengah dilakukan renovasi ya di masjid. Apakah ketika peristiwa kebakaran ini ada jemaah yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar ataupun jemaah yang masih melaksanakan ibadah sholat asar? Ya, seperti tadi saya bilang, saya informasikan bahwa kami belum bertemu dengan pengurus masjid. Oleh karena itu kami belum mendapatkan detail informasi lanjut terkait ada tidaknya orang-orang yang berada di dalam pada saat terjadinya peristiwa kebakaran di awal-awal tadi. Sisa. Ya, Ong, kalau Anda mungkin sempat berbincang dengan warga sekitar ketika menghimpun data, bisa dijelaskan tidak? Ada tidak informasi yang menyebutkan bagaimana aktivitas sehari-hari di masjid tersebut? Apakah beberapa hari belakangan tetap sering dikunjungi oleh masyarakat ataupun warga umum yang ingin beribadah di sana? Ya, warga memang sempat setiap hari atau setiap waktunya melakukan ibadah sholat, warga memang diizinkan untuk bersolat di area masjid ini tanpa ada larangan dari pengurus. Karena itu merupakan bagian dari ibadah dan memang setiap hari ada aktivitas warga yang beribadah atau sholat di dalam masjid Jakarta Islamic Center ini, Nisa. Baik, Ong, pantauan Anda petang hari ini, yang terkena dampak kerusakan dari kebakaran ini apakah bagian kubah dan juga lantai 2-nya atau ada bangunan lain di sekitar yang juga terkena percikan api, Ong? Ya, memang peristiwa kebakaran ini yang terkena dampak paling fatal atau paling parah adalah bagian dari kubah masjid itu sendiri yang sampai mengalami ambruk atau roboh. Sementara bangunan lain di sekitar masjid, baik yang berada di sisi kiri, kanan maupun di belakang dan di depan dari masjid ini yang merupakan pemukiman, itu semua aman. Semua aman, tidak ada terdampak. Andro. Ya, ketika kubah masjid tersebut jatuh, itu jatuh ke sisi bagian mana masjid, Ong? Apakah mungkin ada bagian lain di luar masjid tersebut yang terkena? Ambruknya ke bagian dalam, dalam dari masjid. Tidak keluar kemana-mana seperti kan memang rangkanya itu rangka seperti biasa, ambruknya ke dalam, tidak tertiup angin ke arah luar dari bangunan masjid itu sendiri. Jadi semua ambruk ke bagian dalam masjid. Ya, Ong, Anda dapat informasi tidak mengenai renovasi ini, bagian masjid yang direnovasi itu sebetulnya bagian apa saja dari bagian keutuhan masjid itu? Kalau kita lihat dari gambar yang ada di sekitar lokasi ini, memang dilakukan renovasi atau rehabilitasi dari Masjid Jakarta Islamic Center ini di beberapa bagian. Salah satu bagian kubahnya itu yang saat ini sudah ambruk. Desa. Berarti Ong, lantai 1 ini masih digunakan untuk sholat asar ya tadi Ong terakhir? Iya, betul. Jadi lantai 1 atau jadi ini kalau boleh atau kalau bisa saya gambarkan adalah kubah yang ada di atas itu, lalu lantai 2-nya itu hanya berkeliling, mengelilingi, ada di sisi kiri, kanan, dan bagian belakang atau bagian yang menghadap mimbar saja, Andro. Sementara bagian tengahnya itu kosong, langsung ke lantai bagian bawah, Andro. Berarti ambruknya sampai ke lantai 1, Ong ya? Iya, betul. Jadi lantai 2 yang dimaksud adalah berada di sisi kiri, sisi kanan, dan bagian dari depan mimbar itu sendiri. Jadi tengahnya itu memang kosong. Ong, informasi yang Anda dapatkan, Ong, api ini kan awalnya muncul katanya kecil ya. Itu kecilnya di bagian mana? Apakah di bagian dalam kubah juga atau di bagian mana dari masjid ini? Memang secara detail kami belum mendapatkan informasi api pertama kali berada di bagian atau membakar bagian mana. Namun demikian dari video-video amatir yang beredar dan informasi warga memang terlihat api besar itu membakar bagian dari kubah. Sehingga terus membesar mengakibatkan kubah itu ambruk. Tisa.
Baik Om, bisa digambarkan saat ini bagaimana proses pendinginan mulai dari personil damkar yang mungkin sudah masuk ke area bagian dekat dengan titik api. Bagaimana Ong Suherman? Ya, seperti yang tadi di awal saya informasikan, memang petugas melakukan upaya pemadaman dari bagian luar bangunan dengan menaiki dengan menggunakan steger atau tangga proyek seperti yang kita lihat di depan sana. Petugas tadi melakukan upaya pemadaman naik ke atas melalui tangga itu. Lalu di atas sana mereka melakukan penyerangan terhadap api dari 2 sisi atau dari 3 sisi yang ada di atas sana. Sementara dari bawah dilakukan upaya pendinginan saja. Kalau upaya pemadaman dilakukan dari atas tadi, Andro. Karena beresiko jika petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman dari dalam masjid atau dari bagian bawah lantai 1 maupun lantai 2. Jadi mereka melakukan upaya pemadaman dari atap, dari bagian atas sana. Andro. Ya, ada kendala tidak dalam proses pendinginan ini yang Anda pantau saat ini? Ya, saat pantauan saya di lapangan dan juga sesuai dari informasi dari Pak Kadis Gulkarmat tadi dan juga petugas pemadam kebakaran yang standby di mobil, mereka tidak menemukan kendala apapun. Mereka tidak menemukan kendala yang berarti dalam upaya melakukan pendinginan ini. Untuk suplai air pun mereka cukup untuk melakukan upaya pendinginan ini. Tisa. Baik Ong Suherman, saat ini kami sudah tersambung dengan pengurus DKM dari Masjid Raya Jakarta Islamic Center, Ustadz Subki. Assalamualaikum Ustadz Subki, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kami ingin tahu Ustadz Subki bagaimana informasi awalnya kebakaran yang terjadi di Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Jadi memang Jakarta Islamic Center ini, khususnya masjid ini bangunannya sedang mengalami renovasi. Ada program dari Pemprov DKI Jakarta, sedang ada perbaikan kubah karena memang selama ini sudah agak kurang berfungsi secara maksimal. Jadi kita sedang mengganti atap itu. Sudah hampir 1 bulan pekerjaan itu berjalan dan di ruang ibadah itu memang sudah tidak ada kegiatan. Untuk kegiatan ibadah kita sudah pindahkan ke tempat lain. Sedang dilakukan pelapisan atap ya di atas itu. Cuma saya tidak tahu persis kesalahannya di mana. Mungkin ada teknis pekerjaan yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba api itu muncul dari daerah Kubah. Sehingga kemudian membakar seluruh areal atap Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Apakah Begitu kira-kira. apakah dugaannya berarti kebakaran ini diakibatkan karena kelalaian dalam proses renovasi yang dilakukan pekerja, Ustadz? Saya belum bisa menyebutkan seperti itu, Mbak ya. Itu harus dilakukan pendalaman ya. Baik Ustadz, kami juga ingin tahu bagaimana dengan proses ibadah karena kabarnya kan ini kejadian sesaat setelah sholat asar ya Ustadz ya? Jadi memang sholat asar itu sudah tidak di ruangan itu, Pak. Kita sudah evakuasi ke ruangan yang lain. Ada di basement, ruangannya juga sampai saat ini juga nggak apa-apa. Cuma mungkin memang ruangan ibadah utama itu sudah dilakukan perbaikan selama 1 bulan dan tidak boleh ada kegiatan di bawahnya. Jadi sholat asarnya perlu diketahui tidak di ruangan ibadah utama itu. Gitu. Kita pakai ruangan serbaguna. Lantas demikian, Begitu, Pak. apakah mungkin ada informasi soal korban luka-luka, misalnya Ustadz dari peristiwa kejadian ini mungkin pekerja atau mungkin siapa yang sedang berada di sekitar sana meskipun tidak ada ibadah? Alhamdulillah di bawah itu memang tidak ada orang dan para pekerja sudah sempat turun terlebih dahulu ketika melihat api sudah mulai membesar dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, tidak ada, alhamdulillah. Baik Ustadz Subki, saat ini pantauan Anda mungkin sudah ada informasi atau data yang masuk, kerusakan yang diakibatkan apa saja Ustadz? Kerusakan itu seluruh kerangka atap itu semuanya sudah amruk, terbakar semua. Karena atapnya itu kan atap tanpa tiang ya Pak. Jadi kita menggunakan space frame yang merupakan rangkaian besi baja. Jadi kalau kena api tentu mereka akan melewat atau bagaimana kemudian amruk gitu. Jadi seluruh bagian rangka atap itu sudah hancur semua, terbakar. Ya, Ustadz, sudah ada prediksi berapa kerugian dari peristiwa kebakaran ini?
Saya belum menghitungnya, Mbak, karena kebetulan saya belum dapat laporan secara spesifik dari para teknisi terkait itu. Mungkin ada pihak terkait yang lebih mengetahui nanti, apakah dari Dinas Cipta Karya atau dari Dinas Sosial yang lebih paham. Baik Ustadz, kami juga ingin tahu Ustadz, sebenarnya selain ada masjid, kabarnya ada kantor, ada wisma, di sana bisa dijelaskan mungkin area di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini terdiri dari apa saja Jadi Ustadz? kawasan Jakarta Islamic Center ini ada 3 unit bangunan utama. Ada namanya Gedung Sosial Budaya, itu dalam bentuk kelas-kelas untuk pelatihan dan perpustakaan. Juga ada kantin dan kantor-kantor. Kemudian di tengah itu ada bangunan utama yaitu Masjid Raya Jakarta Islamic Center dan kantor di bawahnya di basement. Kemudian di satu lagi unit ada unit wisma atau penginapan dan perkantoran untuk pelatihan BPSDM juga dilakukan di situ. Jadi yang terbakar itu adalah bangunan masjid utama dari Jakarta Islamic Center, kubahnya, yang memang sedang dalam perbaikan, dalam program renovasi saat ini gitu. Oke, baik. Ustadz Syubki, terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi bersama Sama-sama kami. Mbak, ya Turut sama-sama prihatin mohon atas doa peristiwa dari ini. semua umat Islam, mudah-mudahan segera diperbaiki dan mudah-mudahan tidak ada kendala apapun, insya Allah. Mohon doanya semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Syubki. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali mengajak Anda ke masjid yang terbakar hari ini, yang informasinya cukup hebat, tapi nanti kami kembali sesaat lagi.